Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan di masa pandemi saat ini. Pada kali ini kita akan melanjutkan untuk mengerjakan soal persiapan ujian kita di sekolah. Kita akan mengerjakan soal yang ada di video sebelumnya, yaitu kita sudah mengerjakan sampai dengan purchase. Pada kali ini kita akan mengerjakan sales dan banking. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dibuka terlebih dahulu komputer akuntansinya, baik menggunakan Mayop maupun ABSS. Lalu keluarkan soalnya dan buka filenya. Sebelumnya kita sudah menginput sampai purchase. Bisa dilihat di all. Nah, di bagian paling bawah. Sekarang kita mulai dari tanggal 13. 13 ini adalah sales, ya. Kita berarti klik sales, lalu enter sales. Setelah itu kita lihat nama customer-nya adalah Ocean Blue. Kita pilih. Tanggalnya adalah 13 Januari. Tanggalnya diubah dulu ya, agar tidak lupa. Oke. Lalu terminnya di sini adalah net 15. Langsung terminnya diganti, berarti menggunakan in given of day. Ini berarti 15. Balance due day-nya adalah 15. Tuh sama ya, dia harus sama seperti ini. Kalau udah, layoutnya kita ganti. Oh enggak, layoutnya pakai service. Karena di sini tidak menggunakan item atau barang ya. Unitnya, berarti kita ganti service kalau layoutnya item. Layoutnya service kita tulis sales service ya. Kita tulis aja. Lalu, oh iya, invoice-nya. Di sini ada invoice-nya S17002. Kita tulis dulu. Oke. Customer PO-nya ada OB 17001. Oke, baru. Deskripsi kita isi. Lalu nih, ini adalah sales service for design fee. Kita buat aja nih. Sales service for design fee. Oke, akunnya di sini udah disebutin nih. Menggunakan akun miscellaneous income 48.000 akunnya. Kita cari ya, miscellaneous income. Atau 48.000, ini dia ya. Jangan salah akun. Amount-nya adalah 1.100.000. Tuh, 1.100.000. Ini cara bacanya. Lalu di sini ada tulisannya include 10% VAT. Nah, di pojok kanan ini harus VAT. Lalu karena include, atas dicentang. Nah, kalau atas dicentang, amount-nya berubah. Kita ketik ulang lagi, 1.100.000. Ini sama seperti ini. Ini ya, 1.100.000. Saat kita centang kanan atas nih, teks include, berubah angkanya. Ketik ulang lagi 1.100.000. Tapi kalau angka saya masih 1.100.000, Bu, ya sudah, jangan diubah. Oke. Kalau udah, kita lanjut lagi. Ini ada jobnya. Kita buat ya jobnya. Jobnya service. Lalu sales persennya adalah Ana. Ini namanya Ana. Kita buat di sini. Kita pilih di sini. Ana. Ada lagi. Kategorinya Makassar. Kategori Makassar. Dah seperti ini. Jadi, habis nama customer-nya, tanggalnya, lalu terminnya disesuaikan dengan soal,
input deskripsinya, pilih akunnya, lalu amount-nya. Ingat, di pojok kanan atas dicentang karena 1.100.000 VAT. Lalu ada job-nya. VAT-nya jangan lupa ini VAT di atasnya inklusif, jadi bacanya include VAT. Nah, artinya 1.100.000 ini sudah termasuk pajak. Gitu. Oke, kalau udah jobnya udah diisi, kategorinya udah, sales personnya udah, silahkan di record. Kalau mau lihat jurnal yang dibuat, klik aja jurnal. Ini dia ya yang tadi terakhir. Oke, sekarang tanggal 15. 15 juga masih di sales. Ini ada following item, berarti salesnya menggunakan layout item. Ganti item. Pilih customer-nya main box. Dah. Lalu ini terminnya adalah 10 after EOM. Ini 30, berarti tinggal diganti aja. Jadi angkanya pilihnya yang 10. Nah, ini kita samakan dengan ini, sama apa tidak? Tuh, sama. Jadi dicari yang sama, berarti tadi pakai yang day of moon after EOM. Yang balance due day-nya diganti 10. Oke ya, harus sama. Kalau udah, tanggal diubah 15 Januari. Lalu invoice-nya S170001. Ini S170001 udah. PO-nya SC170001. Oke. Unit aja 5. CH. Pakai tab ya, bisa tuh CH. Harganya 1.500.000 tuh diubah. Kalau udah muncul Bu, udah muncul 1.300.000 diubah sesuai dengan soal. Ya. Exclude berarti hilangkan centang di pojok kanan atas. Nah, lalu teksnya diganti VAT. Kalau saat kita ngilangin centang tadi angkanya di sini berubah, ya kita ubah jadi 1.500.000 ya. Harganya ini pastiin. Karena di soal ini tidak disebutkan kayak kita latihan seperti biasanya. Di sininya subtotalnya berapa nggak ada, tapi kita dituntut untuk lebih teliti. Jobnya CL. Nah, unit, item, harga diketik ulang. Pojok kanan atas, hilangkan centangnya, dia teks inklusif. Jadi dia ini hilangkan centangnya, jadi eksklusif. Exclude. Jadi, hilangkan pojok kanan atas teksnya ya. Ini adalah exclude. Teksnya diisi. Namanya exclude teks, berarti teksnya diisi. Kalau nggak ada keterangannya berarti dia NT ya. Oke, lanjut yang kedua adalah 5 LV. Harganya adalah 2 juta. Nih, harganya 2 juta. Waktu muncul 1.500.000 kita langsung ketik ulang. 2 juta ya. Oke. Kategorinya CL. Jangan lupa VAT. Oke. Karena dia bilang exclude 10% VAT. Exclude. Oke ya, VAT-nya diisi ya. Lanjut, berikutnya 10. Ini adalah NG. Nah, harganya di sini 400. Ini muncul 300, kita ubah jadi 400. Oke. Jobnya adalah AS tuh, jobnya jangan sampai CL juga semua ini AS.
Nah, paling ujung VAT, karena di sini dibuatnya adalah exclude 10%. Nah, exclude itu nggak ada dicentang. Nih, kalau exclude pajaknya nampak angkanya. Kategori Medan. Nah, seperti ini. Lalu 100%-nya Linda. Udah. Kalau udah, kita record. Di tanggal ini ada soal tambahan tanggal 15 full payment. Nah, ini dia, kita klik receive payment. Yang tadi kita input di enter sales tuh yang ini nih semua ya, yang ada itemnya. Sekarang full payment. Di sales receive payment, customer-nya adalah Manbox. Ini dia. Tanggalnya adalah 15 Januari 2017. Jumlah uangnya adalah 23.650.000. Ya, jadi bisa melihat perbedaan waktu di purchase yang video sebelumnya dan yang ini ya. Lalu akunnya adalah bank dasar cocok. ID-nya adalah R17001 yang ini. R. Oke. Lalu kita buat di sini untuk tanggal 15 Januari. Jadi amount apply-nya taruh di sini. Di 15 Januari ini. Oke, kayak gini. Taruhnya di sini ya. Kalau misalnya Bu, kok saya di sini adalah cuma satu, mungkin kategorinya lupa ini sebelumnya. Itu aja sih. Biasanya seperti itu. Jadi dia kalau ada kategori dan job yang kategori yang sama akan muncul. Oke, kalau udah record. Lanjut ke tanggal berikutnya 17. Ini adalah retur. Proses retur di penjualan sama kayak kita buat di pembelian. Ya, sama. Enter sales dulu kalau retur penjualan. Kalau pembelian enter purchase dulu. Kasih min. Nah, sama. Kalau ini layoutnya service, kalau di pembelian video sebelumnya kan layoutnya item, jadi bisa membedakan. Oh, kemarin layout item yang di min unitnya. Sekarang layoutnya service, kita ganti dulu ya. Oke, namanya adalah Manbox. Terminnya saya ganti COD ya, karena retur tanggal 17. Oke. Ininya invoice-nya S17003. Oke, PO-nya adalah MB 001. Kita buat deskripsinya return credit note. Akunnya ada ya, akunnya ntar ini tulisannya kecil sendiri. Oke. Akunnya di sini disebutin nih ke akun diskon given 53.000. Kita cari akunnya 53.000. Ini dia diskon given. Oke. Amount-nya adalah 500.000. Nah, ini lihat 500.000 ada nggak include, exclude, VAT? Nggak ada. Nah, berarti cukup gini, min 500.000. Bagaimana teksnya, Bu? Kalau misalnya nggak ada tulisan itu, berarti dia NT, non-teks. Nah, jobnya SP. Oke. Kategorinya jangan lupa. Kalau nggak ada kategorinya, nanti pasti beda. Oke, salesperson-nya Anna. Oke, udah. Jurnal memonya dibuat sell diskon. Nah, kita buat jurnal memo. Ini dia. Sales diskon. Oke.
Oke, kalau udah kategori udah, job udah, semua udah, kita record. Jangan lupa ya amount-nya dikasih min kalau layoutnya service. Oke, kalau udah record. Kita klik register atau sell register, klik di return and credit. Kalau nggak muncul berarti lupa dikasih min. Oke, sekarang kita baca soalnya. Ini pay refund. Nah, ini dia. Kita kliknya pay refund. Ya, berarti dikembalikan uangnya. Pakai akun petty cash, from petty cash. Nah, di sini otomatis bank. Berarti kita pilih akunnya dulu. Ya, di sini butuh ketelitian kita. Tanggalnya adalah 17. Lalu cek numbernya di sini dia dibuat D17002. Dah. Seperti ini. Jadi, akunnya jangan lupa di sini petty cash ya. Nih petty cash. Jadi ini dibutuhkan ketelitian kita. Kalau nggak teliti pasti salah. Karena otomatis di sini bank ya tadi. Diganti dulu petty cash, tanggalnya, amount-nya. Kalau udah record. Oke, sudah selesai. Untuk sales tadi sudah selesai. Sekarang kita ke banking ya. Bagian banking. Oke ya, kita mulai dari 23 Januari. Use spend money, berarti kita menggunakan uangnya. Berarti menggunakan menu banking, spend money. Tanggalnya 23 Januari. Lalu ada ceknya ditulis di sini nih dia, D17003. Ya. Oke, uangnya 5 juta di sini 5 juta. Ikutin dengan soal. Lalu menggunakan nih ya, use spend money payment made from petty cash. Berarti pojok kiri atas diganti petty cash. Nah, seperti ini. Lalu untuk wage and salaries. Nah, kita buat ya di keterangannya di sini. Memonya kita isi aja. Wage and salaries. Akunnya adalah 651.300. 651.300. Ini ya, wage and salaries. Seperti ini. Lalu kategorinya Jakarta, jangan lupa kategorinya. Ada nggak jobnya? Oh, nggak ada jobnya. Kalau nggak ada, ya sudah, nggak usah kita adakan. Jadi kita kerjakan sesuai dengan soalnya saja. Kalau Bu include teksnya, kan nggak ada tulisannya include ataupun exclude teksnya. Ya sudah, berarti dia NT, non-text. Oke, record. Sekarang ke berikutnya, receipt money, berarti ke receipt money tetap di banking. Receipt money 200.000 to bank. Nah, berarti banknya tetap uangnya 200.000 ya. Di sini kita tulis 200.000. Tanggalnya 28 Januari 2017. R17002. Itu ID-nya ya. Lalu memonya saya buat interest income. Oke, interest income. Kita cari akunnya 8.000 nih dia. Di sini disebutkan apabila menerima uang 200.000 ya. Receipt money to total 200.000 dari bank. For 210 adalah interest income. Berarti interest income ini 210.000. Nah, diketik ulang ya. Lalu ada lanjutannya with 10.000 bank charge. Nah, kita klik akun bank charge.
Ini dia 61200. Di sini juga disebutin nomor akunnya 61200. Jadi otomatis min. Karena dia akunnya bank charge-nya jadi di sebelah debit. Jadi terima uangnya 200.000, interest income 210 dan bebannya adalah 10.000. Nah, di sini kategorinya adalah Jakarta. Jangan lupa kategorinya NT, karena tidak ada pemberitahuan teksnya, nggak usah kita pikirkan, langsung NT saja. Oke, record. Satu lagi tentang bank, yaitu perform bank reconcile. Oke, kita klik reconcile. Berarti hari ini temanya adalah sales dan banking ya. Tadi ada spend money dan receive money. Sekarang reconcile, klik reconcile. Karena yang mau direkon adalah bank, maka klik akunnya dulu. Pilih akunnya. Lalu tanggalnya 31 Januari 2017. Lalu di sini total yang ada di sini 217.250 harus sama seperti ini. Yang atas ini bukan kita ketik sendiri, ini otomatis terjumlah sebesar ini. Bu, kalau saya beda bagaimana? Artinya mungkin refundnya ini petty cash, kita ganti. Kita lupa akunnya masih bank. Itu kemungkinan pertama. Mungkin ini kan petty cash juga 5 juta. Mungkin kita pilihnya bank. Itu yang menyebabkan rekonsiliasi kita angkanya beda. Jadi kalau akun cash in bank-nya beda, langsung dicek aja yang ini receive money, spend money, kemudian pay refund, lalu full payment, lalu ada satu lagi yang ini, payment yang ini, dicek lagi. Siapa tahu salah akun atau belum di-input. Oke. Kalau udah centang semua, lalu reconcile dan recon. Oke, dah seperti ini. Kalau udah recon berarti udah 0 seperti ini. Oke, demikian tadi kita sudah membuat dari sales, yang sales tadi ini, dari penjualan kredit menggunakan layout service, lalu ada penjualan dengan layoutnya item, full payment, dan ada retur menggunakan pay refund. Jangan lupa kalau retur apabila menggunakan layout service tadi pakai min amount-nya. Lalu ada pembayaran gaji menggunakan petty cash dan receive money dari interest income serta reconcile. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Tetap semangat di dalam pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.